Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfian Nisalumela dari kelas 11 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Ambon. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena para khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah sudah mulai menganjak atau menghimpun kekuatan pada masa pertengahan pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan tersebut berasal dari Kufah, dari Bani Alawiyah, secara sembunyi-sembunyi yang dikepalai oleh Al-Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi, yang merupakan pendukung Imam Muhammad bin Ali bin Abi Thalib Al-Ma'ruf bin Al-Hanafiyah. Dan setelah wafatnya Imam Muhammad, pendukungnya membaiat anaknya yang bernama Abu Hashim Abdullah bin Muhammad tepat sebelum wafatnya Abu Hisham. Beliau mewasiatkan Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas untuk meneruskan gerakan tersebut. Oleh sebab itu, maka gerakan tersebut berpindah dari Bani Alawiyah ke Bani Abbasiyah. Adapun saat itu bersamaan dengan pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah, Muhammad bin Ali semakin mengejarkan ajakan propaganda. Dan beliau memilih 12 orang propagandis. Beliau Muhammad bin Ali yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Kemudian kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Ibrahim diangkat menjadi pemimpin secara rahasia atas beberapa kawasan dan wilayah. Ibrahim mengutus Abu Salama al-Khalal ke Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani ke Khurasan. Pada tahun 129 Hijriah, di masa Marwan bin Muhammad, pada Khalifah dinasti Umayyah, Ibrahim al-Imam mendugaskan Panglima Abu Muslim al-Khurasani untuk menyebarkan propaganda di Khurasan. Dia yang mengumpulkan pasukan yang mendukungnya hingga masuk ke Marwah dan wilayah Khurasani yang ditaklukkan pada tahun 130 Hijriah. Abu Muslim terus memperluas wilayah hingga akhirnya semua wilayah Khurasan dapat ditaklukkan. Akibat penaklukan tersebut, Ibrahim al-Imam ditangkap dan dipenjara. Maka diteruskanlah gerakan tersebut oleh saudara kandungnya yang bernama Abdul Abbas dan meminta Abdul Abbas untuk pergi menemui Abu Salama al-Khalal, seorang propagandis di Kufah. Ibrahim al-Imam meninggal di penjara dan dibaiatlah Abdul Abbas. Kemudian Abdul Abbas pergi ke Masjid Kufah dan menyampaikan khutbah berisi pengumuman resmi tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Di akhir pidato, beliau berkata, "Dan tidak ada yang dapat menolong kita untuk membantu ahli bait kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersiap-siaplah wahai manusia, aku adalah penumpah darah yang halal dan juga adalah pembalas dendam yang siap membinasakan siapapun." Oleh karena itu, ia digelari As-Saffah. Khalifah dinasti Umayyah yang bernama Marwan bin Muhammad mengutus pasukan untuk memerangi Bani Abbas. Beliau memimpin langsung peperangan dengan kekuatan yang sangat besar, dan setelah melakukan beberapa pertempuran, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara kedua pasukan di Zabhulu. Dan akhirnya pasukan Abbasiyah berhasil memenangkan pertempuran dengan kemenangan yang gemilang, dan Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Damaskus. Pasukan Bani Abbas bergerak menuju Damaskus dan menguasai Damaskus. Maka Marwan melarikan diri ke Mesir dan bertemu pembunuh suruhan Bani Abbas hingga terbunuhlah Marwan pada tahun 132 Hijriah. Dan setelah terbunuhnya Marwan, runtuhlah dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Sekian dari saya mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.